Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lis-salati, laksanakan ibadah salat. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada minggu-minggu yang lalu, di mana Syekh Nawawi Al-Bantani beliau memberikan nasihat kepada kita. Nasihat ini dikutip atau diambil daripada Malik bin Dinar. Ijlis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin. Cegahlah 3 perkara atau cegahlah 3 sifat dengan 3 sifat sehingga engkau benar-benar akan menjadi orang mukmin. Yang pertama, al-kibru bitawaddu'i. Yang pertama, cegahlah sifat takabur atau sombong bitawaddu'i dengan sifat tawaddu'. Yang pertama ini pada minggu-minggu yang lepas Ustadz sudah jelaskan. Kemudian yang kedua yang perlu kita cegah apa? Yang kedua yang perlu kita cegah adalah wal hirsu bil qanaati. Cegahlah sifat tamak dengan sifat qanaah. Tamak atau sebutnya di sini apa? Tomak apa tamak? Tamak, tomak, tamak. Pokoknya itulah. Itu bahasa Arab sebenarnya. Kalau bahasa Arabnya tomak atau tomak, tomak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sifat tamak yang dimaksud di sini adalah tamak terhadap kehidupan duniawi. Orang yang mempunyai sifat tamak itu kebiasaannya tidak akan pernah memperdulikan kondisi orang lain. Orang kaya tamak tidak akan pernah memperdulikan orang miskin yang ada di sekitarnya. Tamak, orang kaya tamak. Kemudian tamak dalam jawatan. Jadi tamak atau tamak ini bukan hanya terjadi pada orang kaya saja. Tamak dalam jawatan bagaimana? Tidak ridho bila jawatannya diganti oleh orang lain. Tamak dalam perkara jawatan. Tamak dalam perkara makanan, tidak akan memperdulikan ketika ada orang lain dalam keadaan kelaparan. Tamak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Meskipun demikian diterangkan oleh para ulama, ada tamak yang dianjurkan. Ada tamak yang boleh. Yang pertama, tamak untuk mendapati pahala. Boleh. Kita tamak nak mendapati pahala dengan cara beribadah, dengan cara banyak-banyak bersedekah. Tujuannya tamak nak mendapati pahala sebanyak-banyaknya. Yang kedua, tamak dalam tamak memohon ampunan kepada Allah, atau tamak untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah itu mempunyai sifat Maha Pengampun. Ada orang bermaksiat lalu meminta ampunan kepada Allah, Allah pasti ampuni daripada orang yang bermaksiat yang bertaubat dengan taubatan nasuha, pasti Allah ampuni.
Tetapi tiap-tiap hari, meskipun demikian, tiap-tiap hari masih selalu istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Maka yang tamak kedua ini pun molek. Yang pertama tamak untuk mendapati pahala, yang kedua tamak untuk mendapati ampunan daripada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang taubat pernah saya jelaskan. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin pada bab-bab yang pertama, beliau menjelaskan bahwa tidak semua dosa itu taubatnya sama. Tidak semua jenis-jenis dosa atau maksiat itu ditaubati dengan cara istighfar, kemudian ditaubati dengan cara sholat. Taubat selesai sudah, tidak. Imam Al-Ghazali membagi fa'lam anna dzunuba salah satu asya, kata Imam Al-Ghazali. Ketahuilah bahwa dosa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dosa disebabkan karena meninggalkan perkara yang wajib, umpama meninggalkan sholat, umpama meninggalkan zakat, umpama meninggalkan puasa. Lalu bagaimana cara mentaubatinya? Apakah cukup istighfar, cukup sholat taubat tiap-tiap malam? Tidak, kata Imam Al-Ghazali. Cara mentaubatinya adalah dengan mengqadainya. Selagi orang itu belum mengqadai daripada perkara wajib yang ditinggalkan, maka belum dinamakan taubat, kata Imam Al-Ghazali. Orang meninggalkan sholat, astagfirullah, saya lupa tak melaksanakan sholat semisal, lalu beristighfar, sholat taubat. Taubatnya bukan semacam itu. Taubatnya dimulai dengan mengqadai, kemudian memperbanyak istighfar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian jenis dosa yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, dzunubu bainal abdi wa bainallahi. Dosa antara seorang hamba kepada Allah. Yang kedua ini bermakna dosa karena melakukan perkara-perkara yang oleh Allah haramkan. Umpama minum khamr, umpama berbuat riba, umpamanya. Lalu bagaimana cara mentaubatinya? Cara mentaubatinya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah an-nadmu, orang minum khamr misal. Taubatnya adalah an-nadmu, menyesal. Bila sudah menyesal, Allah ya'uda ilaihi, berjanji tidak akan pernah mengulangi terhadap perbuatan yang sama berupa minum khamr. Kemudian yang ketiga at-taqarrubu ilallah. Yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah. Begitulah kata Imam Al-Ghazali cara mentaubatinya. Kalau 3 tahapan ini tidak dilaluinya, memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah, tetapi tidak ada rasa bersalah bahwa ia pernah melakukan maksiat berupa minum khamr, maka tidak dinamakan taubat. Harus menyesal, kemudian berjanji tidak akan pernah mengulangi. Kemudian jenis dosa yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, dzunubu bainal abdi wal abdi. Dosa antara seorang hamba kepada hamba. Dosa yang berhubungan manusia kepada manusia yang lain. Ini seringkali saya jelaskan. Umpama apa? Umpama mengumpat. Wa hadza ashkalu wa ashabu. Saya ingat sekali kalimatnya. Kata Imam Al-Ghazali, hadza ashkalu wa ashabu. Dosa ini, jenis maksiat ini lebih berat untuk ditaubati, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa lebih berat? Kalau yang pertama tadi atau yang kedua itu kira tidak seberat daripada yang ketiga. Bagaimana cara mentaubatinya? Yang pertama, kita kena minta maaf terhadap orang yang kita ghibai atau orang yang kita umpat secara langsung. Tidak boleh dengan mesej atau telepon. Secara langsung, muka ke muka kita minta maaf. Apabila kita tak jumpa orang itu, mungkin orangnya sudah mati atau orangnya tak tahu duduk ke mana macam mana, memperbanyak sedekah yang pahalanya diberikan kepada orang yang diumpat. Tidak boleh bersedekah karena miskin, bagaimana? Maka sebagai gantinya memperbanyak amal soleh dengan harapan. Dengan harapan nanti di akhirat orang yang diumpat itu memberikan maaf kepada orang yang mengumpat. Berat. Ternyata di akhirat orang yang diumpat tidak memberikan maaf, bagaimana? Maka sebagai gantinya pahala yang berada di dunia diberikan kepada orang yang diumpat. Tak ada amal soleh ketika berada di dunia, ahli maksiat, miskin, ahli mengumpat, lengkap sudah.
Bagaimana? Maka sebagai gantinya dosa orang yang diumpat akan diberikan kepada orang yang mengumpat. Maka ada satu keterangan bahwa orang yang mengumpat umpama memakan daging saudaranya sendiri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun sifat qanaah, kata Imam Al-Qushairi di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, beliau menjelaskan bahwa qanaah adalah merupakan sikap. Jadi tadi wal hirsu tamak, lawan daripada tamak atau tomak itu adalah qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah merupakan sikap atau sifat kerelaan hati dalam menerima pemberian Allah. Itulah yang disebut dengan qanaah. Apapun yang oleh Allah berikan kepada kita lalu diterimanya, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dengan mengucapkan kalimat cukup ya Allah, dengan nikmat ini cukup ya Allah. Nah, yang demikian inilah yang disebut dengan qanaah. Sebaliknya tamak itu sebaliknya, tidak cukup, merasa tidak cukup dengan apa yang oleh Allah berikan, maka disebut dengan tamak atau tamak tadi itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun sifat qanaah, Imam Al-Qushairi perihal tentang sifat ini, beliau menjelaskan dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah dengan mengutip ayat man amila shalihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Man amila shalihan, sesiapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, baik daripada pihak laki-laki ataupun perempuan, wahua, dan orang ini mukminun, adalah orang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Sesiapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, yang mana orang itu mukmin, maka Allah akan memberikan kehidupan dengan sebaik kehidupan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan molek-molek. Apa hubungannya ayat ini dengan sifat qanaah? Apa hubungannya ayat ini dengan sifat qanaah? Maka dalam ayat ini Imam Al-Qushairi menjelaskan untuk mendapati sifat qanaah atau menerima itu adalah dengan cara beramal soleh, dengan cara memperbanyak soleh, baik laki-laki ataupun perempuan. Dengan cara memperbanyak amal soleh itu, maka nanti akan mendapati sifat qanaah, menerima, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, yang akhirnya Allah akan menghidupkannya di dunia maupun di akhirat dengan kehidupan yang baik. Perhatikan ini molek-molek. Begini para jamaah, begini, orang yang mempunyai sifat qanaah, apa hubungannya sifat qanaah menerima dengan beramal soleh? Orang itu kalau beramal soleh memasrahkan dirinya kepada Allah, yang bermakna bagaimana? Dia yakin apapun yang oleh Allah berikan kepadanya itu adalah perkara yang terbaik untuk dirinya, meskipun berupa kemiskinan. Jadi orang yang beramal soleh, orang yang memperbanyak amal soleh semakin dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, maka dia yakin apapun yang oleh Allah berikan kepadanya itu adalah sesuatu yang terbaik untuk dirinya, meskipun itu berupa kemiskinan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang memiliki sifat qanaah, kata Imam Al-Qushairiyah, orang yang memiliki sifat qanaah akan lebih menerima apa sahaja yang oleh Allah berikan kepadanya, dan ia akan merasa tercukupi, atau pemberiannya, serta tidak akan memperbudak dirinya dengan mengejar kesenangan-kesenangan yang ada pada orang lain. Jadi perhatikan molek-molek. Orang yang mempunyai sifat qanaah itu serasa akan menerima apa sahaja yang Allah berikan kepadanya, dan dia tidak akan pernah mengejar sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya umpama begini para jamaah. Ini bahasanya agak sedikit berat. Contohnya begini. Allah itu, contoh ya, kita itu bekerja.
Kita itu bekerja yang tiap kerja kita umpama kita mendapati keuntungan 20 ringgit. Ini contoh. Lalu orang yang mendapati keuntungan 20 ringgit ini, dia ini mempunyai sifat qanaah menerima. Pada akhirnya dia akan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku rizki ya Allah, berupa uang 20 ringgit ini ya Allah. Orang yang mempunyai sifat qanaah itu akan menerima apa saja yang oleh Allah berikan kepadanya, berapapun itu jumlahnya, dan dia tidak akan pernah melihat atau mengejar-mengejar orang lain yang oleh Allah berikan lebih banyak daripadanya. Meskipun ada orang semisal bekerja tiap hari dapat keuntungan 100 ringgit semisal, dia tidak akan pernah melihat orang itu sudah merasa tercukupi dengan apa yang oleh Allah berikan. Nah, inilah yang disebut dengan qanaah. Boleh paham ya ini ya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi tanda kita mempunyai sifat qanaah apabila kita masih melihat orang lain dan kita nak apa yang orang lain dapat, maka kita belum termasuk orang yang memiliki sifat qanaah. Boleh paham ya ini ya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu itu ada satu cerita itu, Masya Allah tabarakallah. Cerita ini daripada Abu Nawas. Jadi ceritanya Abu Nawas ini ceritanya. Tapi wallahu alam sumber ini sahih apa tidak, tapi ya banyak diceritakan oleh para ulama. Jadi ceritanya Abu Nawas ini mempunyai istri yang cantik ceritanya. Mempunyai istri yang comel. Ternyata kawan daripada Abu Nawas, cerita Abu Nawas kan itu selalu pelik-pelik ya ceritanya ya. Kawan daripada Abu Nawas ini ternyata senang dengan istrinya Abu Nawas yang comel tadi itu. Abu Nawas itu tahu kalau kawannya itu senang dengan istrinya, menyenangi istrinya tadi itu. Suatu hari Abu Nawas ini jemput kawannya tadi itu untuk datang ke rumah. Sebelum datang ke rumahnya Abu Nawas, itu Abu Nawas membuat makanan, yang makanan itu umpama kerupuk yang berwarna-warni rasanya, yang berwarna-warni warnanya. Ada warna merahnya, ada warna kuningnya, ada warna putihnya, berwarna-warni. Kerupuk. Datangnya di waktu malam. Lalu dimatikan lampunya oleh Abu Nawas, dihidangkan makanan berupa kerupuk tadi itu. Ditanya oleh Abu Nawas, macam mana kerupuk itu rasanya? Masya Allah, nikmat Abu Nawas, kata sahabatnya Abu Nawas tadi itu. Kemudian bila selesai makan, lampunya itu dihidupkan kembali. Ternyata yang dimakan apa? Kerupuk yang warnanya berbeda-beda. Ada warna merahnya, hijaunya, kuningnya, putihnya. Lalu Abu Nawas kata, itu kerupuk meskipun warnanya berbeda-beda tapi rasanya tetap sama, kata Abu Nawas. Boleh tak cerita ini? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi orang kalau punya sifat qanaah, meskipun punya harta sedikit ataupun punya harta yang banyak, itu di dalam hatinya tidak akan memberikan efek, sama saja, menerima sama saja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya beliau menjelaskan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kun wari'an takun a'badan nasi. Jadikan dirimu orang yang warok. Warok itu apa? Warok itu menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang syubhat. Namanya warok. Perkara yang syubhat saja, yang belum jelas halal haramnya saja dijauhi, apalagi perkara yang haram. Jadilah engkau orang yang warok, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling beribadah di antara manusia. Wa kun qani'an, dan jadikan dirimu orang yang mempunyai sifat qanaah, kata baginda Nabi. Takun ashkaron nasi, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur di antara para manusia. Jadikan dirimu mempunyai sifat qanaah, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur di antara para manusia. Ya Allahu ya Karim. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bila kita melihat tentang urusan dunia, itu lihatlah orang yang ada di bawah kita.
jangan orang yang ada di atas kita. Maka niscaya kita akan tambah rasa syukurnya. Hari ini kita kerja dapat untung 10 ringgit. Alhamdulillah ya Allah. Di luar sana banyak orang yang tidak boleh bekerja. Hari ini kita makan berlaukkan telur. Alhamdulillah ya Allah. Jauh di sana banyak orang yang tak boleh makan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi kalau melihat tentang urusan akhirat, maka lihatlah orang yang di atas kita, maka niscaya engkau akan tambah takwanya. Umpama semisal hari ini kita sholat berjamaah 2 waktu sahaja, lihat kepada orang yang ada di atas kita, orang itu sholat jamaahnya 3 waktu, maka saya pun harus umpama melaksanakan sholat berjamaah 3 waktu. 3 waktu dikerjakan, kita tengok orang yang di atasnya lagi, alhamdulillah orang itu 4 waktu. Saya pun harus seperti umpama orang itu sholat berjamaah 4 waktu. 4 waktu sudah dikerjakan, tengok ke atasnya lagi, orang itu mengerjakan 5 waktu, aku pun harus mengerjakan sholat 5 waktu. Begitulah. Sehingga akan tambah rasa takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan justru melihat orang yang ada di bawah kita, maka standar ketakwaan kita ya akan itu-itu sahaja. Contoh semisal ada orang sedekah. Semisal ada orang sedekah 5 ringgit contoh. Ada orang masukkan ke dalam tabung 5 ringgit. Alhamdulillah orang itu hanya 1 ringgit sahaja. Nah ini berarti kualitas ibadahnya hanya itu sahaja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kedua yang menjadikan perkara yang kedua atau cegahlah 3 sifat dengan sifat yang lain sehingga engkau akan menjadi betul-betul orang yang mukmin atau orang yang beriman. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wal hasadu bin nasihati. Cegahlah sifat hasad. Apa itu hasad? Dengki hasad itu. Cegahlah sifat hasad bin nasihati dengan senantiasa mendengarkan nasihat. Hasad itu salah satu penyakit yang sulit sekali untuk disembuhkan, kecuali kita mendengarkan nasihat-nasihat daripada para ulama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang hasad itu memiliki ciri-ciri. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan, orang yang mempunyai sifat hasad itu memiliki tanda. Apa tandanya? Orang yang memiliki sifat hasad atau dengki itu memiliki tanda. Apa tandanya? Yaitu berbuat baik ketika sedang berhadapan. Jadi kalau ada ketika berhadapan dengan orang lain, dia ini akan senantiasa berbuat baik, kata Syekh Nawawi. Dan mengumpat di saat berada di belakangnya. Dan mengumpat di saat ia ini berada di belakang orang lain. Ini akan mengumpat. Jadi kalau di hadapan orang lain akan berbuat baik, tapi kalau di belakangnya mengumpat. Nah ini tanda-tanda orang yang memiliki sifat hasad. Contoh semisal ada orang kaya, misal contoh, di depannya kita puji-puji kayanya, tapi bila orang itu tak ada, kita cerita dengan orang lain, oh orang tuh kaya dah hasil daripada rasuah contoh. Nah ini yang disebut dengan sifat hasad. Tanda-tandanya hasad, iri hati atau dengki. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang memiliki penyakit hati berupa hasad atau dengki atau iri hati akan selalu merasa sedih di saat menyaksikan atau melihat orang lain gembira. Jadi orang yang memiliki sifat hasad, dengki atau iri hati, itu hatinya akan merasa sedih sekali bila melihat orang lain bahagia. Dan sebaliknya, apabila melihat orang lain kesusahan, maka dia akan merasa senang. Itulah orang yang dengki atau iri hati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada." Takutlah kalian akan iyyakum wal hasada, jauhilah sifat hasad. Fa innal hasada yakulul hasanati. Sungguh sifat hasad itu boleh memakan kebaikan.
Kama ta'kulun naru al-hataba, sebagaimana api yang boleh memakan kayu bakar. Orang yang memiliki sifat hasad, amal kebaikannya sikit, terkikis, yang bermakna hilang amal kebaikannya. Umpama umpama api yang boleh memakan kayu bakar, tidak terus langsung habis, tapi sikit, lama-kelamaan habis kayunya. Begitulah para jamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bahayanya sifat hasad kita tengok. Maksiat pertama yang dikerjakan oleh iblis itu berupa hasad. Di saat Allah perintahkan kepada iblis, yang sebelumnya iblis ini sudah menikmati kehidupan nikmatnya surga, ketika Allah perintahkan kepada penduduk surga untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud yang di sini bermakna menghormati Nabi Adam, makhluk yang bernama iblis tak nak sujud kepada Nabi Adam karena ia hasad, dengki dengan Nabi Adam. Dengki macam mana? Nabi Adam diciptakan tidak lebih dulu dibandingkan dengan iblis, tetapi justru iblis yang suruh hormat kepada Nabi Adam. Umpama gini, kita itu orang tua, kita ini usianya sudah 50 tahun. Lalu ada budak-budak yang usianya 10 tahun. Lalu kita dipaksa untuk hormat kepada budak-budak ini, kira-kira macam mana? Budak kecil saja kan kayak gitu. Budak kecil saja. Itu ya sama. Iblis itu hasad, iri hati. Bakpo Nabi Adam yang baru saja diciptakan, bahkan diciptakan daripada tanah tempatnya di bawah terinjak-injak kaki. Bakpo saya suruh hormat kepada Nabi Adam yang tercipta daripada tanah, sementara aku tercipta daripada api tempatnya di atas. Iri hati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena hasad itu pada akhirnya apa? Menentang perintah Allah, kemudian berlaku sifat sombong. Allah usir daripada surga. Hati-hati. Kita tengok bagaimana cerita Habil dan Qabil. Ketika Habil dan Qabil berkorban, kemudian korbannya Habil diterima oleh Allah, sementara korbannya si Qabil tidak diterima oleh Allah. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya terjadi maksiat yang besar berupa apa? Pembunuhan. Karena sifat hasad. Bagaimana banyak cerita-cerita dekat internet atau dekat berita, orang membunuh yang lainnya disebabkan karena apa? Hasad, iri hati dengan jawatan, hasad, iri hati dengan kekayaan. Akhirnya apa? Gelap mata, boleh membunuh. Hati-hati dengan sifat hasad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa sahaja bahaya sifat hasad diceritakan oleh Imam Ad-Dailami. Al-hasadu yufsidul imana. Sifat hasad itu boleh merusak iman, kata Imam Ad-Dailami. Kama yufsidu as-sabru al-asala. Sebagaimana buah yang bernama buah sobur yang boleh merusakkan manisnya madu. Buah sobur itu buah apa ya? Buah yang sangat pahit sekali. Itu kalau semisal kita itu letakkan di lidah kita pagi hari, itu sampai petang rasa pahitnya itu tidak hilang. Itu apa ya? Buahnya itu wa insya Allah itu buahnya itu kecil-kecil, berwarna coklat. Itu biasanya merayap. Pokoknya itu merayap. Itu buahnya kecil-kecil. Itu pahit sekali. Biasanya ini kalau ada perempuan yang menyusui anak, yang anak itu sepatut sudah tidak lagi menyusu, itu biasanya akan dioleskan buah tadi itu. Sehingga ketika anak menyusu akan terasa pahit, akhirnya tidak menyusu lagi. Itu sangat-sangat betul-betul sangat pahit. Pernah jumpa tak buah ini? Apa namanya sini namanya? Berwarna coklat, kecil-kecil. Buahnya itu merayap. Pernah jumpa? Orang kota nih tak pernah jumpa nih. Orang kota tak pernah jumpa. Kalau orang kampung, orang pedalaman yang biasa ke hutan itu insya Allah boleh tahu. Itu sampai segitunya. Sifat hasad boleh merusakkan iman, sebagaimana buah sobur tadi itu yang boleh merusakkan manisnya madu.
Madu itu kan sangat manis. Betul ya, madu itu rasanya manis ya. Yang laki-laki, betul Ustadz, madu itu rasanya manis. Yang perempuan, tak Ustadz, madu itu pahit rasanya nih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya ada gurauan-gurauan jamaah, Ustadz, macam mana anak bedakan madu yang original dengan madu yang tidak original? Cara bedakannya mudah. Kalau kita bawa balik istri kita marah, berarti itu madu original. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, gurau. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian bahaya sifat hasad yang kedua, itu ada satu keterangan daripada Imam Hakim Ad-Daila dan Imam Ad-Dailami, inna iblisa yaqulu ibghau min bani adama al-baghaw wal hasada fa innahuma ya'dilani indallahi asyirka. Indallahi asyirku. Jadi dari Hakim dan Imam Ad-Dailami, sesungguhnya iblis berkata, belokkanlah keturunan Adam, kata iblis. Belokkanlah keturunan Adam, artinya palingkanlah keturunan Adam. Sesungguhnya dengan melakukan berpaling dan hasad itu dapat menyamai daripada perbuatan syirik. Ya Allah ya Karim. Jadi orang yang mempunyai sifat hasad itu dosanya itu sampai diumpamakan orang yang melakukan kesyirikan, karena sangat bahayanya tadi itu. Ya Allah ya Karim, ya semogalah kita ini termasuk golongan orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, namun di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa ada jenis-jenis hasad atau dengki yang diperbolehkan. Kata beliau, la hasada illa fisnataini. Itu malah dalam satu hadis ini. La hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Apa saja dua perkara yang kita boleh hasad atau dengki atau iri hati? Yang pertama adalah rajulun allamahullahul qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahari fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu mislama utiya fulanun fa'amiltu mislama ya'malu. Yang pertama, hasad kepada seseorang yang oleh Allah diberikan kelebihan membaca Al-Quran di waktu siangnya ataupun di waktu malamnya. Lalu ada orang yang mendengar bacaan orang yang membaca Al-Quran tadi itu di waktu malam dan di waktu siangnya. Lalu orang ini mengatakan, andaikan aku ini diberikan kesempatan umpama orang itu, maka niscaya aku akan melakukan perbuatan yang sama. Berarti kan dengki. Boleh paham ya ini ya? Orang yang oleh Allah diberi kelebihan membaca Al-Quran di waktu siangnya ataupun di waktu malamnya. Lalu ada orang yang mendengar bacaannya tadi lalu mengatakan, andaikan Allah berikan kesempatan kepadaku umpama orang itu, maka niscaya aku akan mengerjakan perkara yang sama. Maka dengkilah. Kalau ada orang yang baca Al-Quran di waktu siang, di waktu malam, dengkilah. Ya Allah, kenapa saya tidak seperti orang itu? Nah, semacam itu. Andaikan saya boleh seperti orang itu, maka saya akan melakukan hal yang sama. Dalam perkara yang demikian boleh. Jangan dalam perkara dunia. Ada orang beli kereta baru karena kayanya. Ya Allah, andaikan kau berikan aku kaya, maka niscaya aku akan beli kereta lebih molek dibandingkan dengan orang itu. Nah, itu yang tak molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua apa yang kita boleh dengki? Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqi faqala rajulun laitani utitu mislama utiya fulanun fa'amiltu mislama ya'malu. Yang kedua, dengki kepada seseorang yang oleh Allah berikan kekayaan atau berikan harta. Lalu dengan harta ini orang itu menghabiskan untuk perkara yang hak.
Lalu orang ini berkata, andaikan Allah berikan aku harta umpama orang itu, maka niscaya aku akan berbuat perkara yang sama. Allah berikan harta, lalu orang ini hartanya dihabiskan untuk perkara yang hak, perkara yang betul. Umpama apa? Umpama membina masjid, umpama membantu pelajar-pelajar pondok yang tidak berkemampuan. Lalu kita tengok, andaikan Allah berikan harta kepadaku, maka niscaya aku akan berbuat umpama orang itu yang membina masjid, yang membantu pelajar-pelajar yang tidak mampu. Yang demikian ini kita boleh iri hati dengan mereka. Nah, kalimat wal hasadu di sini para jamaah, itu para ulama mengatakan wal hasadu di sini bimana al ghibtoh. Jadi iri hati. Jadi dengki. Dengki, perhatikan ini molek-molek. Dengki atau iri hati itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan hasad. Tetapi kalau dalam kalimat bahasa Arab menggunakan kalimat hasad, itu pasti larinya itu negatif. Pasti perkara yang tidak molek. Hasad terhadap perkara dunia. Hasad dalam harta, hasad jawatan atau apalah. Tetapi ada yang al-hasadu, kemudian para ulama memberikan makna hasad di sini bimana al-ghibtoh. Ghibtoh itu maknanya ya sama dengan hasad atau dengki. Nah, kalau al-ghibtoh ini maknanya adalah sesuatu yang positif. Maknanya sama-sama apa? Dengki atau iri hati. Tetapi mempunyai mana al-ghibtoh. Nah, inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu para jamaah, itu banyak satu kalimat itu mempunyai banyak makna. Nah, kalau pentingnya kita belajar bahasa Arab, kemudian dengan para ulama tafsirannya kalimat ini apa, semisal itu, masya Allah tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alimah. Makna daripada ayat ini apa? Dan janganlah engkau iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu. Jangan pernah kau iri hati terhadap apa yang oleh Allah telah diberikan sebahagian daripada kamu, yang mana sebahagian itu lebih banyak daripada sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para perempuan atau wanita pun juga sama, ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian daripada karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ingatlah bahwa sesuatu yang oleh Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan porsinya. Maknanya begini para jamaah, kadangkala kita ini memohon kepada Allah, ya Allah, hari-hari kita berdoa, ya Allah berikanlah aku rizki yang banyak ya Allah. Tetapi Allah tak kunjung jawab daripada doa kita. Mungkin kita itu belum siap. Kita belum siap untuk menerima rizki yang banyak atau sesuatu yang kita doakan tadi itu. Mungkin andaikan Allah berikan kita rizki yang banyak itu, mungkin justru kita akan berlaku sombong. Paham ya ini ya? Akan berlaku sombong. Maka dengan kemiskinan yang oleh Allah berikan kepada kita ini, sepatutnya kita berdoa, ya Allah, alhamdulillah kau berikan aku kemiskinan. Mungkin andaikan kau berikan aku kekayaan, mungkin aku justru berlaku sombong dengan kaya itu. Kemudian kita berdoa, ya Allah, semoga engkau berikan aku jawatan ya Allah. Ternyata Allah tidak kunjung berikan jawatan kepada kita. Sepatutnya kita kena husnudzon kepada Allah, ya Allah, mungkin jawatan itu belum patut kepadaku ya Allah. Andaikan engkau berikan jawatan kepadaku, mungkin aku ini khianat dalam memimpin ya Allah. Maka masya Allah, bila orang mempunyai sikap demikian, maka masya Allah, bila ada pilihan raya, orang ini kawannya semisal terpilih
menjadi wakil rakyat, alhamdulillah orang ini Allah pilih menjadi wakil rakyat sebab Allah tahu orang ini lebih amanah dibandingkan dengan aku. Begitupun juga sebaliknya. Pernah ada satu cerita Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu pernah diangkat menjadi seorang perdana menteri pada masanya. Entah dulu namanya perdana menteri apa, qadhi. Qadhi itu ya pemimpin di suatu wilayah. Itu pertama kali yang diucapkan oleh Hasan Al-Basri di hadapan ratusan bahkan ribuan rakyatnya. Itu ucapan yang pertama kali diucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu terkejut rakyatnya. Macam mana Hasan Al-Basri yang kami angkat menjadi seorang perdana menteri atau presiden, justru di hadapan kita ini mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimat yang kita ucapkan bila kita terkena musibah. Apakah Hasan Al-Basri kata kalau diangkat menjadi seorang pemimpin itu musibah? Ditanya, wahai Hasan Al-Basri, bakpo kau mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apakah engkau diangkat menjadi seorang pemimpin itu suatu musibah? Apa jawab Hasan Al-Basri? Tidak. Aku mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un takut kalau aku nanti menjadi seorang pemimpin. Takut bila aku nanti menjadi seorang pemimpin, aku tidak boleh amanat. Aku tidak boleh amanat dengan apa yang ditugaskan untukku. Maka musibahnya seorang pemimpin adalah apabila dia khianat. Maka jauh hari aku mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, harap-harap musibah khianat itu tidak ada pada diriku, kata Hasan Al-Basri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas perihal tentang la yazalud dinu wad dunya qaimaini madamat arba'atu asya. Tidak akan pernah tegak agama dan dunia selagi la yazalud dinu wad dunya. Agama dan dunia akan senantiasa tegak apabila atau selagi ada 4 perkara ini. Jadi dunia ini dan agama kita ini akan senantiasa tegak apabila ada 4 perkara ini. Yang demikian ini disampaikan oleh Syekh Nawawi di dalam kitabnya. Beliau mengutip perkataan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Insyaallah akan kita bahas pada minggu hadapan insyaallah. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.